رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal yang sebetulnya merupakan muhasabah untuk diri saya, evaluasi untuk diri saya pribadi. Barangkali bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku sekalian. Islam itu adalah agama keselamatan. Artinya Islam itu berarti agama yang menjamin keselamatan hidup bagi pemeluknya. Ini catatan besar yang harus kita camkan. Jadi semua hal yang terdapat di dalam Al-Quran itu merupakan petunjuk agar manusia, agar pemeluknya atau bahkan semua umat manusia itu senantiasa mendapatkan keselamatan dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Namun ada kecenderungan manusia itu mengikuti nafsunya. Jadi ada kecenderungan kita itu lebih kuat untuk mengikuti nafsunya. Yaitu apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya akan mencelakakan diri kita. Karena apa? Tidak sesuai dengan petunjuk Allah, tidak sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, katakanlah, itu sebetulnya bukan untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi justru mencelakakan diri kita. Nah, oleh karena itu, karena memang ada kecenderungan manusia itu selalu mengikuti hawa nafsunya, maka seperti yang diingatkan di dalam surat Al-Asr, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi ada keharusan bagi kita semua umat Islam untuk berdakwah. Salah satu bentuk, salah satu wujud dari dakwah itu adalah mengingatkan kepada siapapun yang sasar, yang tersesat. Sasar ini karena tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti kita semua orang tidak mendengarkan nasihat. Pasti kita selalu mendengarkan nasihat, apalagi di era sekarang. Melalui YouTube kita juga mendapatkan nasihat, bisa mengakses nasihat. Jadi sebetulnya tiap hari kita itu mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, yang mendengarkan ceramah dari para ulama yang berisi nasihat menuju keselamatan. Sudah banyak sekali para ulama yang mengingatkan kita ketika kita sedang ingkar kepada Allah. Akan tetapi
kita tidak mau mendengarkannya barangkali, atau kita tidak mau melaksanakannya, mendengar tapi kemudian tidak dilaksanakan. Selain itu, ada lagi kecenderungan yang lebih parah karena kita tidak mau mempercayainya, sehingga kemudian tidak mau bertaubat kepada jalan kebenaran. Nah, ketika manusia tetap tidak mau mendengarkan, artinya banyak ulama yang sudah menyampaikan, kiai di kampung, kiai kota, di pesantren dan seterusnya, itu sudah banyak sekali nasihat-nasihat dari para ulama, dari para kiai. Tapi ketika manusia tetap tidak mau mendengarkan, ketika kita tetap tidak mau mendengarkan dan tidak mengamalkan peringatan dan nasihat tersebut, maka sesungguhnya tidak ada nasihat yang lebih sempurna kecuali mati. Artinya mati itu sebetulnya adalah nasihat. Kenapa? Karena justru hanya kematian itulah yang akan meluluhkan hati. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak ingat mati, karena kalau kita sudah ingat mati, maka yang akan muncul adalah kesadaran di dalam hati untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Maka seperti yang saya katakan tadi, hanya kematianlah yang akan meluluhkan hati. Maka nasihat itu, mati itu merupakan nasihat yang paling lengkap, nasihat yang paling sempurna. Tidak ada kata yang memberi nasihat, tidak ada pihak yang memberi nasihat dan memiliki makna yang paling luas dan lengkap yang dapat meluluhkan hati agar hati ini selalu condong pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mati. Saya yakin semua orang kalau sudah ingat bahwa seseorang tersebut kita itu akan mati, pasti yang muncul adalah ketakutan. Dan ketika kita muncul rasa takut itu, maka akan tumbuh kesadaran atau kondisi di mana hati itu sadar untuk menjalankan atau untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu pernah mengingatkan kita, kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah hanya dengan kematian yang menjadi nasihat. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingat kepada kematian, sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsiru min dzikril mauti, aktsiru min dzikri hadzimil ladzah. Jadi dengan mengingat kematian itu, kita akan menyadari bahwa hidup ini tidaklah selamanya, dan kita akan menemui kematian, dan kita akan menerima balasan dari semua apa yang telah kita lakukan di dunia. Dengan demikian, kita harus mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut, tentu dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus menghindarkan diri dari perbuatan dosa agar kita selamat dari siksa kubur dan siksa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni
فهما برحمتك يا أرحم الراحمين.